Uang kertas nggak laku di sini. Yang laku cuma daun dan batu. Kadang, kesombongan itu tiket paling cepat buat nyasar ke dunia lain yang nggak kenal ampun. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Oke, bayangin suasananya dulu ya. Ini malam Jumat, di ruang sekretariat Mapala kampus yang bau rokok sama kopi basi. Ada peta topografi gede banget digelar di meja kayu yang udah penuh goresan. Di situ ada Prasetyo, ketua mereka yang gayanya emang agak otoriter, lagi debat sengit soal rute pendakian. Tangannya yang megang spidol merah langsung nyoret jalur Cemoro Sewu. Dia bilang jalur itu terlalu rame, kayak pasar kaget, gak ada tantangannya buat pendaki senior kayak mereka. Matanya nyalang, natap teman-temannya satu-satu sambil bilang kalau mereka bakal lewat Candi Cetho. Waktu ada anak baru yang nyeletuk soal rumor pasar Dieng dan pantangan-pantangan mistis di jalur Cetho, Prasetyo cuma ketawa ngenyek. Dia bilang semua itu cuma dongeng buat nakut-nakutin pendaki amatir biar gak buang sampah sembarangan. Dia ngomongnya lantang banget, seolah logika dia adalah satu-satunya hukum yang berlaku di dunia ini. Sambil ngetuk-letuk keta itu, dia nantang siapa aja yang percaya sama hantu pasar buat angkat tangan. Hening, gak ada yang berani ngomong, padahal udara di ruangan itu mendadak jadi dingin dan gak enak banget. Prasetyo senyum puas, ngerasa menang. Padahal dia nggak sadar kalau kesombongannya barusan itu kayak undangan terbuka buat sesuatu yang nunggu di atas sana. Kalian tahu kan rasanya kalau mau pergi jauh tapi perasaannya udah nggak enak duluan? Nah, besoknya pas mereka lagi packing ulang tas keril di halaman kampus, hawanya persis kayak gitu, tegang dan buru-buru. Di tengah kesibukan masukin logistik, Dwi yang emang anaknya lebih peka dan diem ngelihat gelagat aneh dari Anto. Si Anto ini mukanya pucat, keringat dingin udah keluar segede jagung di dahinya, padahal mereka belum gerak. Dia kelihatan lemes banget, kayak orang yang mau demam tinggi atau malah kayak orang yang lagi nahan takut luar biasa. Dwi udah mau buka mulut, mau bilang ke Prasetyo kalau kondisi Anto nggak fit buat nanjak gunung setinggi 3.000 meter lebih. Tapi belum sempet Dwi ngeluarin satu kata pun, Prasetyo udah dateng sambil teriak-teriak ngasih instruksi. Dia sibuk ngatur berat beban, mindahin kompor, bagi jatah air, dan marahin Anto karena lambat masukin sleeping bag. Prasetyo sama sekali nggak ngeliat ke mata Anto. Dia cuma peduli sama efisiensi waktu dan manajemen beban. Bagi dia, target puncak adalah segalanya, dan kondisi fisik personel cuma angka di atas kertas. Anto akhirnya cuma nunduk, nelen ludah, dan maksain diri buat senyum tipis ke Dwi, seolah bilang dia baik-baik aja, padahal jelas-jelas badannya udah ngasih sinyal bahaya. Pengabaian kecil ini, ketidakpedulian ini, rasanya nyesek banget kalau diingat-ingat sekarang. Perjalanan naik mobil sewaan ke arah Karanganyar itu hening banget. Gak ada yang setel musik, gak ada yang ngobrol seru. Cuma suara mesin menderu pas nanjak jalanan berkelok. Pas mobil mulai masuk kawasan kebun teh Kemuning, kabut sore mulai turun, tebel banget, sampai kaca depan mobil berembun. Dwi duduk di dekat jendela, matanya nggak lepas dari pemandangan di luar yang serba putih dan hijau gelap. Saat mobil melambat karena jalanan rusak di dekat gerbang Candi Ketek, jantung Dwi tiba-tiba berdegup kenceng banget, kayak ada palu yang mukul dadanya dari dalam. Dia merasa ngelihat ada bayangan hitam tinggi besar berdiri di antara reruntuhan candi itu. Sosok itu nggak bergerak, cuma berdiri diam ngawasin mobil mereka yang lewat pelan. Bulu kuduk Dwi langsung berdiri semua, dari tangan sampai leher. Dia mau nyenggol lengan Prasetyo yang lagi nyetir, tapi lidahnya kelu. Rasanya kayak ada tangan dingin yang ngebekap mulutnya. Dia cuma bisa meremas sabuk pengaman erat-erat, berharap itu cuma efek kurang tidur atau bayangan pohon. Tapi jauh di dalam hatinya, insting purbanya teriak kencang kalau mereka nggak diterima di sana. Sayangnya Dwi milih buat diam, dan mobil itu terus maju naik, nembus kabut, ngebawa mereka makin dekat ke titik nol. Sampai di pos perizinan, suasananya beda banget sama pos pendakian gunung lain yang biasanya ramai dan hangat. Di sini sepi, lembab, dan bau tanah basah kecium kuat banget. Mereka ketemu sama Pak Juru Kunci, orang tua yang gurat wajahnya tegas dan matanya tajam banget kayak elang.
Bapak ini nggak banyak basa-basi. Pas meriksa daftar barang bawaan mereka, dia berhenti sebentar, natap mereka bertiga gantian, terus ngasih peringatan yang suaranya rendah, tapi bikin merinding. Dia bilang, "Mas, di atas nanti jaga sopan santun. Jangan ada yang ngeluh, capek atau berat. Dan ingat satu hal, kalau nanti ada yang nawarin jualan, kalian wajib beli. Jangan ditolak, jangan diabaikan. Bayar pakai apa saja yang ada di tanah." Dwi sama Anto ngangguk takzim, merhatiin banget omongan bapak itu. Tapi Prasetyo, dia cuma ngangguk sekilas sambil senyum miring. Pas bapak itu balik badan buat ambil stempel, Prasetyo ngelirik ke Dwi sambil muter bola matanya. Ekspresi yang jelas banget bilang, apaan sih nih orang tua? Sikap remehin ini, gestur kecil yang gak sopan ini, rasanya kayak momen dimana takdir mereka dikunci. Prasetyo nggak sadar kalau peringatan itu bukan saran, tapi aturan main buat bertahan hidup. Keluar dari pos perizinan, mereka langsung disambut gerbang pendakian yang gelap. Langit udah mulai sore, cahaya matahari tinggal sisa-sisa warna oranye yang ketutup awan mendung. Begitu kaki mereka nginjak tanah liat merah di jalur awa hutan hujan, rasanya dunia di belakang mereka langsung putus. Suara motor dari kejauhan hilang, diganti suara serangga hutan yang bisingnya aneh, kayak dengung listrik tegangan tinggi. Prasetyo langsung tancap gas. Langkahnya lebar dan cepat, ambisinya buat sampai ke pos berikutnya sebelum gelap bikin dia lupa sama teman-temannya. Dalam 10 menit, jarak antara Prasetyo sama 2 temennya udah jauh banget. Dwi sama Anto ketinggalan di belakang. Napas mereka ngos-ngosan berusaha nyamain ritme gila ketuanya. Prasetyo di depan sana cuma kelihatan punggung tas kerilnya doang, timbul tenggelam di antara semak-semak pakis yang tinggi. Pemisahan jarak fisik ini fatal banget rasanya. Harusnya mereka jalan rapat, saling jaga. Tapi ego Prasetyo bikin formasi mereka pecah. Hutan di sekitar mereka rasanya makin rapat, pohon-pohon besar kayak nunduk melihatin mereka. Dan kesendirian mulai merayap masuk ke pikiran Dwi sama Anto yang tertinggal di belakang. Perjalanan ke pos 2 rasanya lama banget, lebih lama dari perkiraan waktu normal. Tanah licin bikin mereka sering terpleset, nguras tenaga lebih cepat dari biasanya. Pas akhirnya mereka sampai di shelter pos 2 yang reot dan berlumut. Anto langsung lempar tasnya ke tanah. Mukanya merah padam, napasnya bunyi ngik-ngik kayak orang asma. Dia duduk selonjoran sambil mijit kakinya yang gemetar. Dan disitulah kalimat sial itu keluar dari mulutnya. Anto ngedumel keras. Gila, ini gunung apa sih? Jauh banget gak sampai-sampai. Kapan nyampenya kalau gini terus? Kaki gue mau putus rasanya. Suaranya mantul di antara pepohonan. Dwi kaget, langsung nyuruh Anto diem sambil ngasih isyarat jari di bibir. Tapi udah telat. Detik itu juga, angin yang tadinya tenang tiba-tiba berhenti total. Hening yang mencekam. Terus pelan-pelan, dari sela-sela pohon, kabut tipis mulai turun. Bukan kabut biasa yang dingin, tapi kabut yang hawanya bikin sesak napas. Seolah-olah hutan itu tersinggung sama keluhan Anto dan sekarang mulai nutup diri, ngurung mereka dalam jarak pandang yang makin sempit. Itu adalah respon langsung, hukuman instan buat mulut yang gak dijaga. Dari pos 2, mereka maksain lanjut jalan, walaupun kaki udah berat banget kayak dikasih pemberat besi. Jalurnya mulai nanjak terjal, akar-akar pohon melintang di mana-mana. Masuk ke area pos 3, vegetasinya berubah drastis. Gak ada lagi pohon rimba yang daunnya lebar. Sekarang sekeliling mereka isinya pohon cemara gunung yang tinggi menjulang dan rapat banget. Suasana di sini suram. Cahaya matahari udah gak bisa nembus masuk sama sekali. Dan yang paling bikin gak nyaman itu suaranya. Angin yang lewat di antara daun jarum cemara itu bunyinya bukan huz biasa, tapi kayak bisikan orang banyak. Shh, shh. Kadang kedengeran kayak suara orang lagi napas berat tepat di samping kuping. Dwi mulai celingukan. Senter kepalanya disorot ke sana-sini dengan panik. Dia yakin banget denger suara langkah kaki lain selain langkah mereka bertiga. Dia narik baju Prasetyo, minta berhenti sebentar. Mas, denger nggak? Kayak ada yang ngikutin, bisik Dwi gemetar. Prasetyo berhenti, tapi mukanya kesel. Dia bilang dengan nada tinggi,
Itu cuma gesekan ranting, Dwi. Jangan bikin parno deh. Itu fisika dasar, akustik hutan emang gitu. Jalan terus. Prasetyo nolak buat ngakuin ketakutan itu. Dia maksain logika dia buat nindas intuisi Dwi dan maksa mereka masuk makin dalam ke jebakan suara itu. Makin naik, udara makin tipis dan dinginnya mulai nusuk tulang. Mereka udah deket banget sama pos 4, Ondorante, tempat yang terkenal sama tebing batunya. Begitu mereka nginjakan kaki di pelataran pos 4, bencana yang sebenarnya dimulai. Langit yang tadi mendung tiba-tiba tumpah. Bukan hujan air, tapi kabut putih yang tebalnya nggak masuk akal. Ini yang orang gunung sebut white out. Dalam hitungan detik, jarak pandang mereka yang tadinya 10 meter langsung kepotong jadi 0. Dwi yang berdiri 2 langkah di belakang Prasetyo aja cuma kelihatan samar-samar kayak bayangan abu-abu. Suhunya anjlok drastis, bikin gigi mereka gemeretuk nggak terkontrol. Otak mereka mulai panik. Dalam kondisi kayak gini, orientasi arah itu hilang total. Atas, bawah, kanan, kiri, semuanya putih kosong. Rasa percaya diri Prasetyo mulai goyah. Dia bolak-balik ngecek jam tangannya yang berembun, berusaha nyari patokan, tapi nggak ada satupun benda yang bisa dilihat. Mereka terisolasi total di tengah kekosongan putih yang dingin dan mematikan. Rasanya kayak dikurung di dalam kotak susu raksasa, sendirian dan nggak tahu jalan keluar. Di tengah kepanikan itu, di tengah putihnya kabut yang bikin buta, tiba-tiba ada satu titik warna hitam bergerak. Seekor burung jalak, bulunya hitam legam, tapi paruhnya kuning gading, mendarat di atas batu persis di depan Prasetyo. Burung itu diam, natap Prasetyo dengan kepala dimiringkan, terus lompat-lompat kecil ke arah kiri, ke jalan setapak yang samar-samar. Dalam mitos Lau, semua pendaki tahu, atau seenggaknya pernah dengar, kalau jalak ini penunjuk jalan, abdi setia penguasa gunung yang mau nolong orang tersesat. Dwi udah mau teriak girang, "Ikutin jalaknya, Mas." Tapi Prasetyo malah ngeluarin kompas bidiknya. Jarum kompas itu muter-muter liar, nggak mau diam di utara. Jelas-jelas ada anomali magnet di situ. Tapi Prasetyo dengan keras kepalanya yang luar biasa, malah mukul-mukul kompasnya dan bilang, "Alat ini nggak mungkin salah. Jalak itu binatang liar biasa, ngapain diikutin? Kompas bilang kita harus ke kanan agak serong." Dia milih percaya sama jarum besi yang rusak daripada tanda alam yang hidup di depannya. Dia buang muka dari burung itu dan melangkah mantap ke kanan, ke arah yang berlawanan. Burung jalak itu cuma ngeliatin sebentar, terus terbang hilang di telan kabut. Perlindungan terakhir mereka baru aja ditolak mentah-mentah. Keputusan itu, satu langkah ke kanan itu, ngebawa mereka keluar dari jalur pendakian resmi dan masuk ke wilayah antah berantah. Tanah di bawah kaki mereka berubah dari padat jadi gembur dan penuh lubang. Mereka sekarang ada di no man's land, area kosong antara Ondorante dan pos 5 yang jarang dijamah manusia. Semak berduri mulai nyangkut di celana dan tas mereka, ngerobek kain dan bikin lecet kulit. Tapi Prasetyo nggak mau berhenti. Dia ngalamin apa yang disebut membengkokkan peta. Dia ngelihat bendukan tanah di depan dan maksa otaknya buat percaya kalau itu penanda pos. Padahal bukan. Bentar lagi sampai, itu batunya udah kelihatan, teriak Prasetyo. Padahal Dwi sama Anto nggak lihat apa-apa selain kabut dan semak belukar. Prasetyo nyeret mereka makin jauh, makin dalam ke lembah yang salah. Dia nipu dirinya sendiri biar nggak kelihatan salah, dan kebohongan itu jadi tali yang nyeret dua temannya menuju nasi puruk. Mereka jalan muter-muter, nembus ilalang yang tingginya sedada, sementara matahari benar-benar tenggelam dan gelap gulita mulai nolan mereka bulat-bulat. Nggak ada jalan setapak lagi di sini, yang ada cuma hutan liar dan keheningan yang salah. Setelah berjam-jam ngebabat semak berduri yang bikin tangan mereka perih semua, akhirnya hutan itu terbuka. Bukan karena mereka sampai puncak, tapi karena pohon-pohon besar tiba-tiba hilang. Mereka keluar dari hutan rapat dan langsung disambut sama hamparan rumput luas yang nyaris nggak ada ujungnya. Angin di sini kencang banget, langsung nampar muka. Ini dia, Bulak Peperangan, padang sabana yang legendaris itu. Prasetyo berdiri bengong, matanya nyari tanda pos 5 yang harusnya ada di situ. Tapi nihil. Sejauh mata memandang, cuma ada ilalang kuning yang goyang-goyang ditiup angin kencang. Dan suara anginnya
Ampun deh, kalau di hutan tadi suaranya kayak bisikan. Di sini suaranya kayak teriakan orang marah. Dwi sampai harus nutup kuping karena dia dengar suara logam beradu, kayak pedang ketemu tameng. Tring, terang, tring. Jelas banget di antara desau angin. Terus ada suara derap kaki kuda. Duk, 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 yang muterin mereka, padahal nggak ada siapa-siapa. Di tengah kekacauan suara itu, mental Anto akhirnya jebol. Dia jatuh terduduk di rumput. Kakinya lemes total kayak jelly. Air matanya tumpah, nyampur sama ingus dan kotoran debu di mukanya. Dia nangis sesenggukan, tapi bukan nangis sedih. Ini nangis teror murni. Dia nyakar-nyakar tanah sambil gumam. Mati kita, nggak bakal pulang. Suara tangisannya itu nyayat hati banget, bikin bulu kuduk Dwi meremang karena dia tahu semangat hidup temannya itu baru aja padam total. Prasetyo cuma bisa diam, kompas di tangannya gemetar hebat, dan untuk pertama kalinya Dwi lihat tangan si ketua itu gemetar ketakutan. Malam akhirnya turun, dan gelapnya itu benar-benar pekat, kayak tinta tumpah. Mereka nggak punya pilihan selain bikin bivak darurat di tengah sabana terbuka itu, pakai jas hujan ponco yang diikat seadanya ke batang semat. Dinginnya jangan ditanya, nusuk sampai ke sumsum tulang. Mereka bertiga duduk rapat-rapat, menggigil bukan cuma karena suhu, tapi karena sadar mereka sendirian di tempat yang salah. Dwi, yang posisinya duduk paling pinggir, iseng dongakin kepala lihat langit pas kabutnya agak kebuka dikit. Dia anak Mapala, dia hafal mati rasi bintang buat navigasi. Dia cari rasi pari atau crux buat nentuin arah selatan. Tapi pas dia nemu gugusan bintang itu, napasnya langsung tercekat. Posisi bintangnya salah, bener-bener salah. Susunannya acak-acakan, gak masuk akal secara astronomi. Seolah-olah langit di atas mereka itu bukan langit tahun 2009, atau malah bukan langit bumi sama sekali. Bintang-bintang itu kayak bergeser pelan, berdenyut dengan irama yang bikin pusing kalau dilihat lama-lama. Dwi ngecek jam tangannya. Jarum detiknya jalan mundur 2 detik, terus maju 1 detik. Kacau balau. Dia mau bilang ke Prasetyo, tapi pas dia nengok, Prasetyo lagi natap kosong ke gelapnya sabana. Mulutnya komat kamit kayak orang lagi zikir, tapi matanya melotot ngeri. Dwi sadar, mereka bukan cuma tersesat di gunung, mereka tersesat di lipatan waktu. Rasanya kayak mereka udah dikeluarin dari dunia nyata dan ditaruh di dalam toples kaca antah berantah. Pagi datang, tapi nggak bawa harapan. Matahari cuma kelihatan samar di balik kabut tebal yang nggak mau pergi. Mereka bongkar bivak buru-buru, pengen banget keluar dari sabana gila itu. Prasetyo mimpin lagi di depan. Kali ini jalannya setengah lari, panik pengen nemu jalan keluar. Mereka jalan berjam-jam, muterin bukit, nerobos ilalang, yakin banget udah jalan lurus ke arah utara. Setelah 3 jam jalan tanpa henti, sampai betis rasanya mau meledak, Prasetyo tiba-tiba berhenti mendadak. Bahunya turun lemas. Di depan mereka, persis di tengah jalan, ada batu besar dengan lumut hijau yang bentuknya aneh. Itu batu yang sama persis tempat mereka tidur semalam. 3 jam jalan, energi habis, air menipis, dan mereka cuma jalan muter balik ke titik nol. Rasanya kayak ditampar bolak-balik sama kenyataan. Prasetyo ngejatuhin lututnya ke tanah, mukanya pucat pasi kayak mayat. Nggak mungkin, bisiknya berulang-ulang. Di sekeliling mereka, pohon-pohon cantigi tua yang batangnya bengkok-bengkok itu mulai kelihatan beda di mata Dwi. Cabang-cabang merahnya yang gundul gak lagi kelihatan kayak tanaman, tapi kayak ribuan tangan kurus keriput yang lagi menggapai-gapai ke arah mereka, seolah mau nangkep dan nahan mereka di situ selamanya. Dwi ngerasa diawasi dari segala arah. Setiap celah batang pohon, setiap balik batu, rasanya ada mata yang ngintip. Harapan Prasetyo hancur di situ. Topeng pemimpinnya retak, dan yang tersisa cuma anak laki-laki ketakutan yang gak tahu jalan pulang. Matahari harusnya udah di atas kepala, tapi cahaya di situ warnanya abu-abu suram. Tiba-tiba, suara angin yang tadi berisik itu mati total. Hening sejenak. Terus, pelan tapi pasti, mulai kedengaran suara lain. Tung, tang, tung. Suara gamelan Jawa. Halus banget mendayu-dayu ke bawah angin dari arah lembah yang tertutup kabut.
Iramanya bukan irama pelok atau slendro biasa, tapi irama yang bikin ngantuk sekaligus merinding. Dwi langsung tegak, kupingnya dipasang tajam. Suara gamelan itu makin lama makin ramai, terus disusul suara riuh rendah. Kalian tahu kan suara pasar tradisional pas pagi buta? Persis kayak gitu. Ada suara orang tawar-menawar, suara ayam berkokok, suara besi diaduk di wajan. Semuanya tumpang tindih. Tapi anehnya, suaranya kayak datang dari dalam kepala, bukan dari telinga. Di antara keriuhan itu, Dwi dengar jelas banget ada suara perempuan lirih yang bilang, "Tumbas, tumbas, godong." Jantung Dwi serasa berhenti. Dia ingat semua cerita horor di base camp, semua peringatan Pak Juru Kunci. Ini bukan halusinasi karena lapar. Ini nyata. Mereka bukan lagi di sabana kosong, mereka lagi berdiri di pelataran terasnya Pasar Dieng. Dwi ngelihat ke Prasetyo sama Anto. Mereka juga dengar. Anto matanya liar dari sumber suara, sementara Prasetyo cuma bisa geleng-geleng kepala. Logikanya nolak nerima fakta kalau di ketinggian 3000 meter ada pasar yang lagi buka. Tapi Dwi tahu, mereka udah masuk terlalu dalam, dan tamu di pasar ini gak boleh cuma numpang lewat. Ketegangan itu akhirnya meledak di Anto. Dia udah gak makan nasi hampir 24 jam, cuma minum sisa air yang tinggal seteguk. Rasa lapar, takut, dan suara-suara gaib itu bikin sarafnya putus. Tiba-tiba dia berdiri, mukanya merah padam, urat lehernya nonjol keluar semua. Dia gak lagi kelihatan kayak Anto yang penakut. Anto teriak sekencang-kencangnya, suaranya parau dan penuh amarah. "Mana makanannya? Gue lapar, keluar lo semua setan." Dia maki-maki gunung itu kayak orang kesurupan. Dia copot tas kerilnya yang berat, terus dia banting sekuat tenaga ke tanah berbatu. Brak, isi tasnya berantakan, sleeping bag kelinding, nesting penyok. Prasetyo kaget setengah mati, mau megang bahu Anto buat nenangin, tapi ditepis kasar. "Gara-gara lo kita di sini, gue mau makan," teriak Anto tepat di muka Prasetyo. Ludahnya muncrat kemana-mana. Saat teriakan Anto menggema, suasananya langsung berubah drastis. Kalau tadi cuma suara, sekarang udaranya jadi berat banget, kayak ditekan gravitasi ganda. Kabut di sekeliling mereka yang tadinya diam, tiba-tiba bergolak kencang, muter kayak pusaran air. Teriakan Anto itu kayak undangan resmi. Dia baru aja ngebuka pintu yang harusnya tetap ketutup. Emosi negatif yang meledak itu adalah bensin buat api yang bakal ngebakar mereka. Dwi cuma bisa mundur selangkah, gemetar, karena dia ngerasa ada ribuan mata yang sekarang fokus sepenuhnya ke mereka bertiga. Dan bener aja, semenit setelah teriakan itu, kabut di depan mereka tersibak pelan-pelan, kayak ada tangan raksasa yang nyibakin tirai panggung. Pemandangan di baliknya bikin darah mereka berhenti ngalir. Sabana yang tadi kosong, sekarang penuh. Ada puluhan, mungkin ratusan sosok yang lagi jalan hilir mudik dalam diam. Sosok-sosok itu pakai baju lusuh zaman dulu, warnanya coklat tanah atau hitam pudar. Kebanyakan dari mereka jalannya bungkuk banget, kayak manggul beban yang beratnya ratusan kilo di punggung. Ada yang manggul bakul, ada yang manggul kayu bakar, tapi nggak ada suara langkah kaki sama sekali pas mereka jalan. Hening, senyap. Kontras banget sama suara riuh yang kedengaran di telinga mereka. Prasetyo, si ketua yang selalu ngandelin logika, kali ini bener-bener lumpuh. Dia berdiri patung, mulutnya nganga sedikit tapi nggak ada suara yang keluar. Matanya nggak kedip nata pemandangan mustahil itu. Otaknya kayak konslet, nggak bisa nemu folder penjelasan ilmiah buat apa yang dia lihat. Ini bukan halusinasi hipoksia, ini terlalu real, terlalu detail. Dwi bisa lihat tekstur kain kasar di baju sosok yang lewat paling dekat. Dia bisa lihat uap napas mereka. Teror visual ini jauh lebih ngeri daripada setan-setan di film horor, karena mereka kelihatan begitu nyata, tapi di tempat yang salah. Yang lebih gila lagi, sosok-sosok itu pelan-pelan mulai ngerubah formasi. Mereka yang tadinya jalan lurus-lurus aja, sekarang mulai melingkar. Mereka ngebentuk pagar betis hidup di sekeliling tempat Prasetyo, Dwi, dan Anto berdiri. Jaraknya makin rapat, murung mereka bertiga di tengah-tengah lingkaran setan itu. Dwi yang gemetar hebat memberanikan diri buat ngipit mata. Yoba fokus ke satu sosok yang jaraknya cuma 5 meter dari dia. Pas sosok itu noleh sedikit, Dwi nyaris pingsan. Mukanya rata.
Nggak ada mata, nggak ada hidung. Cuma kulit keriput warna abu-abu yang kosong. Dan pas Dwi ngeliat ke bawah, ke arah kaki mereka, kaki-kaki itu nggak napak. Mereka melayang sekitar 5 cm di atas rumput. Ujung kain jarik mereka goyang-goyang pelan kena angin. Tapi rumput di bawahnya nggak kegenjat sama sekali. Mereka dikepung sama makhluk yang nggak punya fisik duniawi. Rasa terisolasi yang dirasain Dwi saat itu bener-bener absolut. Nggak ada tim SAR yang bisa nolong, nggak ada sinyal HP yang bisa nembus dinding gaib ini. Mereka bener-bener sendirian di tengah keramaian hantu. Setiap kali Dwi mau teriak, suaranya kejepit di tenggorokan. Dia sadar, mereka bukan lagi tamu yang tersesat. Mereka adalah tontonan utama di tengah pasar itu. Malam ketiga datang tanpa peringatan. Langit nggak jadi gelap, tapi malah jadi merah tembaga. Di sekeliling mereka tiba-tiba nyala ratusan titik api, kayak obor yang melayang-layang di udara. Suara pasar yang tadi riuh, sekarang volumenya naik 10 kali lipat. Bising, memekakan telinga, kayak berdiri di sebelah speaker konser metal yang rusak. Anto nggak kuat lagi. Sistem sarafnya nyerah, dihajar sensori overload kayak gitu. Dia tutup kuping rapat-rapat, tapi percuma, suaranya nembus tulang tengkorak. Matanya yang tadi liar ketakutan, tiba-tiba berubah. Pupilnya membesar sampai warna hitamnya nutupin semua bagian putih mata. Dia berhenti teriak, berhenti nangis. Badannya jadi kaku, terus dia mulai goyang-goyang pelan ke depan dan belakang. Ritmis banget, ngikutin irama gamelan yang cuma dia yang bisa denger jelas. Mulutnya senyum lebar, tapi senyumnya aneh, kaku kayak topeng. Dia masuk ke dalam trance. Kesadaran manusianya udah ditarik mundur, diganti sama insting primitif yang dikendaliin sama lingkungan sekitar. Anto udah nggak nenalin Dwi atau Prasetyo lagi. Dia cuma ngelihat cahaya-cahaya obor itu dengan tatapan lapar dan rindu. Seolah-olah itu adalah rumah dia yang sebenarnya. Prasetyo manggil-manggil nama Anto sambil guncang bahunya. Tapi Anto diam aja, badannya keras kayak batang kayu. Dari kerumunan sosok tanpa wajah itu, satu figur memisahkan diri. Seorang nenek tua, punggungnya bungkuk hampir 90 derajat, jalan pelan nyamperin Anto. Tangannya yang kurus kering megang bungkusan daun pisang yang masih ngepuh panas. Baunya gila, wangi banget. Bau nasi puno sama ayam goreng yang bikin perut melilit. Nenek itu berhenti tepat di depan Anto. Meskipun mukanya ketutup bayangan tudung kain lusuh, Dwi bisa ngerasain aura tua dan purba yang kuat banget dari dia. Dia nyodorin bungkusan daun itu ke muka Anto. Asapnya ngebul, bawa aroma makanan paling enak sedunia. Ini bukan sekedar tawaran makan, ini ujian. Nenek itu gak ngomong apa-apa, tapi gestur tangannya jelas banget. Makan Le, kamu lapar kan? Ujian survival spiritual dimulai di sini. Anto yang emang udah kelaparan setengah mati, ditambah jiwanya yang lagi kosong, langsung kehipnotis sama aroma itu. Pertahanan dirinya nol. Suasana jadi hening mendadak, seolah seluruh pasar nahan napas nungguin apa yang bakal dilakuin Anto. Cahaya obor-obor itu rasanya makin terang, nyorot ke arah tangan Anto dan bungkusan itu. Momen penentuan nasib mereka ada di detik ini. Tangan Anto bergerak, pelan, kaku, kayak wayang yang digerakin dalang. Matanya terkunci mati ke bungkusan daun itu. Air liurnya netes dari ujung bibir saking pengennya dia makan. Di kepalanya, itu adalah nasi bungkus hangat penyelamat hidup. Dia nggak lihat kalau tangan nenek itu kukunya panjang dan hitam. Dia nggak sadar kalau dia ambil suapan pertama, dia nggak bakal pernah bisa balik ke dunia manusia. Jiwanya bakal keikat kontrak permanen di pasar Dieng. Jari-jari Anto makin dekat, tinggal beberapa senti lagi nyentuh daun pisang itu. Dwi ngeliat itu dengan horor. Waktu rasanya berjalan lambat banget, slow motion. Dia tahu dia harus ngelakuin sesuatu sekarang, atau temennya bakal hilang selamanya. Tapi kakinya sendiri berat banget buat digerakin. Gerakan itu terjadi secepat kilat, refleks murni dari kepanikan yang udah mangkrak di ubun-ubun. Dwi nggak mikir lagi. Badannya gerak sendiri nerjang ke depan sebelum jari Anto nyentuh daun pisang terkutuk itu. Plak! Suara tamparan Dwi ke tangan Anto pecah di tengah keheningan pasar itu.
keras banget. Anto tersentak kaget, matanya ngerjap-ngerjap bingung kayak orang yang baru dibangunin paksa dari tidur panjang. Bungkusan daun itu jatuh ke tanah, isinya tumpah, dan astaga, itu bukan nasi punel hangat. Yang berserakan di tanah itu gumpalan tanah liat basah yang penuh sama cacing tanah merah yang menggeliat-geliat jijik. Bau wangi makanan tadi langsung lenyap, diganti bau anyir tanah kuburan yang nyengat. Nenek tua itu mendesis keras, suaranya kayak kucing liar yang keinjak ekornya. Wajahnya yang tadi senyum ramah berubah drastis. Kulitnya jadi abu-abu pucat, matanya mendelik marah, dan mulutnya menyeringai lebar banget sampai ke telinga, mamerin gigi-gigi hitam yang tajam. Dia nggak suka tawarannya ditolak. Kerumunan makhluk di belakang dia juga berhenti jalan. Semuanya noleh serentak ke arah mereka bertiga dengan tatapan kosong yang bikin darah beku. Dwi sadar, dia baru aja bikin marah tuan rumah. Jantung Dwi rasanya mau copot. Tapi di detik yang sama, otak dia muter balik rekaman suara Pak Juru Kunci di pos bawah. Kalau ada yang jual, harus beli. Jangan ditolak, bayar pakai apa saja di tanah. Dwi langsung ngejatuhin lututnya ke tanah berbatu itu tanpa peduli sakit. Tangannya ngeraba-raba permukaan tanah dengan panik, matanya liar nyari apa aja yang bisa dipakai. Dia nemu tumpukan daun cantigi kering yang warnanya merah kecoklatan dan beberapa butir kerikil vulkanik yang kasar. Otaknya maksa buat percaya kalau ini uang. Dia harus nipu dirinya sendiri dulu biar bisa nipu makhluk di depannya. Tangan Dwi gemetar hebat pas mungut daun-daun remuk itu. Keringat dingin mucur deres dari pelipisnya. Dalam logika manusia waras, ini gila. Bayar hantu pakai sampah daun. Tapi di sini, di zona di mana logika udah mati, ini satu-satunya mata uang yang berlaku. Dwi ngeremas daun dan batu itu kuat-kuat di genggamannya, nyoba nyalurin keyakinan kalau ini adalah alat tukar yang sah. Dia nggak punya emas, dia nggak punya perak, dia cuma punya remah-remah alam Gunung Lawu. Dan dia berdoa setengah mati, semoga itu cukup buat nebus nyawa mereka bertiga. Dengan napas yang masih putus-putus, Dwi bangkit pelan-pelan. Dia nggak berani natap langsung ke mata nenek itu, jadi dia nunduk sedikit, nyodorin tangannya yang terbuka. "Mbah, Niki Artone." Suara Dwi keluar lirih, pecah karena ketakutan. "Kula tumbas gimbah, ampun marah." Dia nyodorin segenggam daun kering dan kerikil itu ke arah nenek yang mukanya masih nyeremin. Itu adalah momen perjudian terbesar dalam hidup Dwi. Kalau nenek itu nolak, tamat sudah riwayat mereka. Nenek itu diam, kepalanya miring sedikit kayak burung yang lagi ngamat mangsa. Dia ngeliat ke tangan Dwi, terus melihat ke muka Dwi yang pucat pasi. Heningnya lama banget, rasanya kayak 1 jam. Angin di sekitar mereka berhenti bertiup. Anto di belakang Dwi cuma bisa ngumpet sambil megangin ujung jaket Dwi kayak anak kecil. Prasetyo masih patung. Dwi nahan napas. Tangannya yang megang uang itu gemetar makin kencang sampai beberapa butir kerikil jatuh lagi ke tanah. Ting, ting. Suaranya kecil tapi nyaring banget. Perlahan, ekspresi kemarahan di wajah nenek tua itu mulai luntur. Sudut bibirnya yang sobek itu ketarik ke atas lagi, balik jadi senyum ramah yang tadi, meskipun matanya tetap kosong melompong. Tangan kurus nenek itu terulur, kuku-kukunya yang panjang dan hitam nyentuh telapak tangan Dwi. Dingin banget, kayak ditempel es batu. Dia ngambil daun-daun cantigi dan kerikil itu dengan hati-hati, seolah-olah dia lagi nerima lembaran uang ratusan ribu yang berharga banget. Dia ngangguk-nangguk puas. Terus dia bungkuk sedikit buat mungut bungkusan tanah liat yang tadi jatuh. Dia rapiin bungkusannya, ditaruh lagi di depan kaki Dwi dengan sopan, terus dia mundur pelan-pelan. "Monggo mas," bisiknya halus, suaranya kayak angin lewat celah batu. Begitu dia mundur, kerumunan sosok di belakangnya yang tadi dia melawasin mulai gerak lagi. Mereka balik ke aktivitas pasar mereka yang bisu, gak lagi peduli sama keberadaan 3 manusia itu. Tekanan udara yang tadi berat banget, pelan-pelan mulai enteng. Dwi langsung lemes, kakinya gak kuat nopang badan, dan dia ambruk terduduk. Mereka baru aja lolos dari lubang jarum. Transaksi berhasil, mereka udah divalidasi sebagai pembeli, bukan sebagai barang dagangan. Prasetyo yang ngelihat kejadian itu dari samping, tiba-tiba kayak dapat ilham. Otak logisnya salah nangkap situasi.
Dia pikir dia juga harus bayar biar selamat, tapi dia masih pakai logika orang kota. Dengan tangan gemetar, Prasetyo ngerogoh saku celananya, ngeluarin dompet kulitnya yang tebal. Dia narik selembar uang Rp50.000 warna biru. Dia pikir kalau daun sampah aja diterima, uang asli pasti lebih dihargai. Dia lari kecil nyusul nenek itu sambil nyodorin uang kertasnya. "Mbah, ini mbah, saya juga beli. Ini uang asli, kembaliannya ambil aja," teriak Prasetyo panik. Nenek itu berhenti, balik badan lagi. Tapi kali ini dia nggak senyum. Dia natap uang kertas di tangan Prasetyo dengan jijik, kayak ngelihat kotoran. Dia tepis tangan Prasetyo kasar banget. Plak, uang kertas itu terlempar ke udara. Dan anehnya, sebelum nyentuh tanah, uang itu kebakar sendiri. Apinya biru, nyala sebentar terus jadi abu yang langsung hilang ditiup angin. Prasetyo mundur ketakutan, dompetnya jatuh dari tangan. Di situ dia baru benar-benar sadar, status sosial dia, kekayaan dia, harga diri dia, semuanya sampah di sini. Dunia ini nggak butuh kertas bergambar pahlawan. Setelah penolakan keras itu, nenek itu menghilang di telan kabut. Dan detik berikutnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suara gamelan, suara tawar-menawar, suara riuh pasar yang tadi menuhin kepala mereka, tiba-tiba mati total. Cut, hening. Kayak ada yang nyabut kabel speaker. Gak ada fade out, langsung senyap. Lampu-lampu obor yang tadi terang benderang juga padam serentak, ninggalin mereka dalam kegelapan pekat hutan lagi. Efeknya instan ke fisik mereka. Adrenalin yang tadi mompa kencang tiba-tiba drop ke titik nol. Mata mereka beratnya minta ampun. Dwi ngerasa kayak ditarik gaya gravitasi bumi yang super kuat. Dia ngelihat Anto udah ambruk duluan, pingsan. Prasetyo juga oleng, terus jatuh gedebuk. Dwi nyoba ngelawan, tapi kesadarannya hilang cepet banget. Sensasi terakhir yang dia rasain sebelum gelap total adalah perasaan aneh kayak badannya diangkat, melayang ringan, terus ditarik cepat nembus ruang hampa yang dingin. Mereka dipindahin paksa, diusir keluar dari ruang tamu gaib itu karena jam kunjungannya udah habis. Cahaya matahari pagi nusuk kelopak mata Dwi. Silau banget. Dia ngerjap-ngerjap, ngerasain sakit di sekujur badan kayak habis digebukin orang sekampung. Pas dia bangun duduk, dia bingung setengah mati. Mereka nggak lagi di sabana datar tempat mereka tidur semalam. Mereka bertiga tergeletak di sebuah ceruk tebing yang sempit banget. Lebarnya mungkin cuma 2 meter. Di depan mereka langsung jurang curam yang dalamnya ratusan meter. Di belakang mereka dinding batu tegak lurus yang licin. Ini area segoro gunung, sisi tebing yang curam dan bahaya. Dwi ngeliat ke atas, nyari jalan turun atau jalan naik, tapi nihil. Secara logika, mustahil manusia biasa bisa sampai ke titik ini tanpa tali pengaman atau alat panjat tebing. Gak ada jejak kaki, gak ada jalan setapak. Posisi mereka benar-benar diantah berantah, kayak burung yang ngaruh sarang di tebing. Anto sama Prasetyo juga mulai sadar. Mereka ngelihat sekeliling dengan tatapan kosong. Otak mereka belum bisa nyambungin kejadian pasar malam tadi sama posisi mereka sekarang yang nyaris mampus di pinggir jurang. Gak lama kemudian, sayup-sayup kedengeran suara teriakan orang manggil-manggil nama mereka dari kejauhan. Itu suara Timsar. Dwi mau teriak balik, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya kering kerontang. Dia cuma bisa ngelambain tangan lemes. Beberapa jam kemudian, tim SAR gabungan yang dibantu warga lokal berhasil turun pakai tali webbing buat nyampe ke ceruk itu. Muka-muka para penyelamat itu kelihatan bingung campur takjub. Salah satu warga lokal, Pak Suhardianto, geleng-geleng kepala sambil ngomong dalam bahasa Jawa. "Walah, kok bisa nyasar sampai sini? Ini mah bukan jalan manusia." Mereka bertiga dievakuasi satu-satu ditarik ke atas. Selama proses itu, Prasetyo, Dwi, dan Anto diem 1000 bahasa. Mereka kayak mayat hidup atau zombie. Pandangan mereka kosong, gak nerespon pertanyaan, cuma nurut aja pas dipasangin tali pengaman. Trauma psikisnya terlalu dalam, otak mereka shutdown sementara buat ngelindungin diri dari ingatan horor semalam. Sesampainya di pos medis darurat di bawah, mereka langsung diperiksa. Tim medis ngecek kondisi fisik, nyari luka patah tulang atau hipotermia.
Pas salah satu relawan ngebuka saku jaket Anto buat nyari kartu identitas, dia terlonjak kaget. Saku jaket itu penuh sesak sama gumpalan tanah liat merah yang masih basah dan lengket. Baunya anyir, itu sisa nasi bungkus yang hampir dimakan Anto. Terus pas saku celana kargo Dwi diperiksa, keluarlah serpihan-serpihan daun cantigi yang udah remuk tapi warnanya masih merah darah. Itu sisa uang kembalian dari transaksi semalam. Orang-orang di pos itu saling pandang, merinding. Gak ada yang berani ngomong banyak. Bukti-bukti fisik ini ngebantah semua teori kalau mereka cuma halusinasi karena dehidrasi atau hipoksia. Tanah dan daun itu nyata, residu dari dimensi lain yang kebawa masuk ke dunia nyata. Dompet Prasetyo gak pernah ketemu, hilang, mungkin jadi pajak masuk atau disita karena dia udah ngehina tuan rumah dengan uang kertasnya. Malam itu juga mereka dibawa pulang pakai ambulans. Prasetyo duduk sendirian di bagian belakang, selimut oranye ngebungkus badannya yang masih menggigil. Dia natap keluar jendela belakang ambulans, ngelihat siluet Gunung Lawu yang makin lama makin kecil dan ketutup kabut malam. Gunung itu berdiri megah, angkuh, nyimpen ribuan rahasia yang gak bakal pernah bisa dipecahin sama logika manusia. Prasetyo ngeraba saku celananya, kosong. Dompetnya, kartu-kartunya, uangnya, semua hilang di atas sana. Tangannya beralih megang kancing jaketnya yang copot satu, terus dia remas kuat-kuat. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena rasa hormat yang baru tumbuh dari rasa takut yang amat sangat. Kesombongannya, arogansinya yang kemarin-kemarin dia pamerin di kampus, udah rontok total, ketinggalan di pasar Dieng. Dia nunduk, nehela napas panjang yang gemetar, dan akhirnya ngakuin dalam hati kalau dia kecil banget. Dia cuma tamu, dan tamu harus tahu diri. Pada akhirnya, gunung itu maksa mereka buat ngaku kalau manusia itu kecil banget. Gak peduli seberapa tebal dompet kalian, di atas sana kalian cuma tamu yang bisa diusir kapan aja. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin kejadian di mana logika kalian gak jalan sama sekali pas lagi di alam bebas? Tulis di komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.